menyeberangi batas sunyi. Di sebuah desa terpencil di Korea Utara yang dikelilingi pegunungan dan sungai beku, Jin Ae, seorang perempuan berusia 20 tahun, bangun pagi dengan perut kosong. Hari itu dingin seperti hari-hari lainnya. Dia duduk di dekat jendela rumah lumpur kecilnya, memperhatikan asap samar dari cerobong rumah tetangga. Di radio pemerintah, lagu pujian untuk pemimpin besar terus diputar, tapi Jin Ae sudah lama tidak percaya. Ibunya meninggal 2 tahun lalu karena demam tinggi. Tidak ada dokter, tidak ada obat. Sejak itu, Jin Ae hidup sendiri. Kadang dia diberi sepotong roti jagung oleh tetangga, tapi semuanya juga lapar. Malam harinya, dia menatap ke arah barat, ke hutan gelap yang katanya membawa ke kebebasan. Kalau aku tetap di sini, aku mati. Kalau aku pergi, mungkin aku bisa hidup. Dengan pakaian tipis, sepasang sepatu robek, dan sisa jagung rebus dalam kain, dia pergi. Hutan itu sunyi, hanya suara burung malam dan angin. Jin Ae berjalan menyusuri sungai beku, menghindari jalur utama. Selama 3 hari pertama, dia hanya makan jagung rebus. Setelah itu habis, dia mencari serangga. Dia pernah dengar dari neneknya bahwa capung bisa dimakan. Dia menangkapnya dengan tangan telanjang, dan meskipun jijik, dia menggigit sayapnya yang renyah. Ini bukan makanan, tapi ini nyawa, katanya pada dirinya sendiri. Dia tidur di bawah akar pohon, menggunakan daun kering sebagai selimut. Di pagi hari, dia menjilati embun dari daun, satu-satunya air bersih yang bisa dia temukan. Setelah seminggu, Jin Ae mencapai sungai Tumen. Arusnya deras, tapi beku di tepinya. Saat malam tiba, dia menyeberangi sungai dengan jantung berdegup kencang. Kakinya nyaris beku, tapi dia berhasil. Di sisi Cina, dia bersembunyi di lumbung tua. Siang hari dia tidur, malam hari dia berjalan. Sekali waktu, dia mencuri 1 butir telur dari kandang. Sang pemilik melihatnya, tapi hanya menatap sejenak, lalu pura-pura tidak tahu. Itu kali pertama Jin Ae merasa ada orang asing yang tidak ingin menyakitinya. Beberapa minggu kemudian, Jin Ae mendengar bisikan tentang kelompok gereja yang membantu orang seperti dirinya. Lewat orang-orang asing yang tak menyebut nama, dia dibawa diam-diam dari satu rumah ke rumah lain. Mereka berkomunikasi dengan gerakan tangan dan senyum. Lewat truk, jalan kaki dan perahu kecil, dia melewati Laos, kemudian ke Thailand. Di setiap negara, ancaman baru menantinya. Penjaga perbatasan, penipu, bahkan pengkhianat. Tapi selalu ada satu tangan baik di tengah gelap. Seorang ibu tua yang menyelipkan nasi bungkus. Seorang anak kecil yang memberinya sandal. Seorang sopir taksi yang pura-pura tidak melihat paspornya yang palsu. 2 bulan setelah melarikan diri, Jin Ae tiba di Bandara Incheon, Seoul. Rambutnya kusut, bajunya sobek, dan tubuhnya sangat kurus. Tapi dia berdiri tegak. Seorang petugas dari lembaga bantuan menyambutnya dengan secangkir teh panas. Jin Ae memeluk cangkir itu seperti harta karun. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia selamat. Tapi hidupnya baru dimulai.